Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar semua anak sekalian? Sehat semua ya? Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan semua ya. Dan tentunya kita harus terus semangat dalam belajarnya. Oke anak sekalian, kita bersyukur pada Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk belajar. Meskipun dalam pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kelapangan hati, kemudian kesehatan agar kita tetap semangat dalam belajarnya. Baik anak-anakku sekalian, yuk kita akan awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah dan doa akan belajar. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab yang terakhir kita untuk di persiapan PTS ya. Jadi kita akan masuk kepada bab hari ini yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Baik anak-anak sekalian, tentunya kita sudah pernah melaksanakannya ya, sholat di jamak ataupun di qashar ya. Oleh karena itu kita kembali mempelajari ini, mudah-mudahan semakin yakin tentang apa yang kita kerjakan. Baik anak sekalian, kita akan mulai dari satu persatu ya, sholat jamak dulu. Baik, sholat jamak itu artinya adalah menggabungkan ya, menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat menjadi dalam satu waktu ya. Jadi sholat fardu digabungkan, dua sholat fardu digabungkan menjadi satu waktu. Kemudian sholat jamak itu terbagi menjadi dua, ada sholat jamak takdim, ada jamak takhir ya. Tapi sebelum kita masuk ke apa itu jamak takdim dan apa itu jamak takhir, kita akan mengetahui dulu penyebabnya. Kenapa kok kita melaksanakan sholat itu dijamak, digabungkan dari dua waktu menjadi satu waktu ya. Kenapa? Ini tentunya ada alasan ya. Yang pertama adalah dalam kondisi safar atau dalam perjalanan jauh. Yang kemudian yang kedua adalah bisa jadi karena hujan yang besar atau mungkin rasa takut yang luar biasa ya. Kita akan ketentuannya ya, ketentuan jamak sholat di jamak itu ya. Baik, yang pertama jamak takdim. Jamak takdim itu adalah menggabungkan dua sholat fardu ya, dikerjakan di awal waktu, artinya adalah di waktu yang pertama. Contohnya misalnya adalah sholat duhur dengan sholat asar. Maka karena jamak takdim, maka dikerjakan di waktu duhur. Nah, ini ada di jamak. Nah kemudian jamak takdim itu berarti sholat duhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Pelaksanaannya adalah ini dikerjakan sholat duhur 4 rakaat, kemudian tidak menggunakan berzikir dulu, tapi langsung berdiri, kemudian langsung niat untuk melaksanakan sholat asar. Jadi di waktu sholat duhur tadi. Jadi tidak ada jeda ya. Ketika salam, sholat duhur selesai salam, langsung berdiri, kemudian untuk sholat asar. Itu jamak takdim. Kemudian misalnya juga sama dengan maghrib dengan isya, berarti sama ya, berarti dikerjakan di waktu maghrib ya. Maghrib 3 rakaat, kemudian salam, maka langsung berdiri dan melaksanakan sholat isya. Nah ini adalah jamak takdim. Mari kita akan praktek dari sholat jamak takdim. Yang pertama adalah kita berniat menjamak sholat ya, berniat menjamak sholat, misalkan zuhur dengan asar. Maka kita takbiratul ihram, setelah niat ya, niat, kemudian takbiratul ihram sampai selesai 4 rakaat, kemudian salam. Setelah salam, kemudian langsung berdiri dan niat untuk sholat asar. Kemudian selesai baru salam.
Nah, seperti itu adalah ketentuan pelaksanaan sholat jamak takdim. Nah, kemudian sholat maghrib dan isya pun sama seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah jamak takhir. Jamak takhir itu adalah menggabungkan dua sholat fardu tapi dikerjakan di waktu yang kedua atau waktu yang akhir. Misalnya zuhur dengan asar, maka dikerjakan di waktu asar. Pelaksanaannya adalah hampir sama pada jamak takdim, hanya perbedaannya adalah waktunya, karena dikerjakan di akhir, zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar, gitu ya. Maka niatnya menjadi tetap pelaksanaan dilaksanakan di waktu sholat asar, tapi pelaksanaannya adalah niatnya sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian sampai salam berdiri kembali, kemudian sholat niat sholat asar. Nah, tetap di waktu berurutan ya, karena didahulukan ada sholat zuhur, maka sholat zuhur dikerjakan dulu meskipun mengerjakannya di waktu sholat asar. Sama halnya dengan sholat maghrib dan isya, maka dikerjakan di waktu sholat isya ya. Jadi jamak takhir misalnya sholat maghrib dan isya, maka saat waktu isya itu kita berniat untuk menjamak ya sholat. Jadi jamak takhir yang kita kerjakan adalah niat untuk sholat maghrib dulu 3 rakaat sampai salam, kemudian berdiri baru sholat isya meskipun dikerjakan di waktu isya ya. Nah, ini adalah jamak takdim dan jamak takhir. Nah, selanjutnya adalah kita masuk kepada qashar. Qashar itu adalah artinya meringkas. Meringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat yang hanya bisa diringkas adalah sholat-sholat yang rakaatnya 4. Misalnya sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi sholat subuh dan sholat maghrib tidak bisa diqashar. Oleh karena itu anak sekalian, di pelaksanaan dalam sholat qashar, mengqashar sholat ini ketentuannya adalah sama seperti tadi, yaitu dalam perjalanan jauh ya, minimal 80 km ya. Kemudian dalam kondisi yang sakit ya. Sakit itu apabila banyak gerakan-gerakan yang menimbulkan rawan sakitnya. Kemudian rasa takut yang luar biasa, kemudian misalnya hujan yang besar begitu ya. Jadi maka boleh kita meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya adalah seperti biasa, kita niat, kemudian niat mengqashar sholat ya. Bagaimana dengan sholat yang sekaligus dijamak dan diqashar? Nah, ini berarti niatnya adalah jamak dan qashar. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, maka niatnya adalah sholat jamak dan qashar dikerjakan di waktu zuhur 2 rakaat sholat zuhur, salam, kemudian berdiri lagi dan 2 rakaat lagi untuk sholat asar. Itu namanya jamak qashar yang takdim ya, dikerjakan di waktu awal yaitu sholat zuhur. Dan seterusnya sama. Apakah maghrib dan isya? Kalau maghrib dan isya, maka maghrib tidak boleh diringkas. Tetap maghrib 3 rakaat, kemudian dilanjut dengan sholat isya menjadi 2 rakaat gitu ya. Yang hanya bisa diringkas adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, ini adalah salah satu keringanan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya yang mungkin dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang memang diberikan keringanan untuk melaksanakan atau mengqashar atau menjamak ya. Baik anakku sekalian, nah demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua nanti bisa mempraktekannya. Insyaallah informasi tugas hari ini yaitu kalian mengerjakan uji kompetensi bagian A dan bagian B ya, bagian A dan bagian B. Kemudian informasi insyaallah Selasa depan kita PH1 PAI ya. Babnya adalah 2 bab saja. Untuk yang hari ini belajar tidak termasuk ya. Jadi hanya 2 bab ya, 2 bab saja. Bab sholat Jumat ya,
dan satu lagi tentang hormat, patuh gitu ya. Baik, jadi 2 bab saja, dan bab hari ini tentang jamak qashar tidak termasuk untuk PH ya. Nanti ini untuk PTS. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus semangat belajar. Kita ketemu lagi pada minggu depan untuk siap-siap ulangan di PH 1. Dipelajari materinya bab 2 bab saja. Oke, terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.